Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami dengan tema peran pemuda dalam perkembangan teknologi. Ya, di depan saya ini terdapat ada beberapa narasumber yang diundang langsung dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Sebelum itu, teman-teman pasti bertanya-tanya siapa sih narasumber-narasumber ini. Maka dari itu, kita akan mendengarkan biodata mereka. Pertama, saya akan persilahkan kepada narasumber perempuan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan telah mempercayakan kepada saya dalam acara ini. Nah, perkenalkan, nama saya Singka, berasal dari Kabupaten Bone, jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Selanjutnya dari narasumber seorang laki-laki. Baik, terima kasih kepada host yang telah mengundang saya di acara podcast kali ini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Rizkula, berasal dari Kabupaten Luwu Timur. Itu tadi perkenalan yang cukup singkat, tapi jelas tentang nama dan asal mereka. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih peran pemuda itu dalam perkembangan teknologi ini. Sedangkan di zaman ini terdapat banyak sekali penyebaran hoax, entah itu di media sosial, entah itu di kalangan para aliansi politik. Nah, pertanyaan dari saya ini, bagaimana sih bagaimana peran pemuda dalam perkembangan teknologi ini? Mungkin. Baik, nah, peran pemuda dalam perkembangan teknologi di zaman 4.0, kita kan sebagai pemuda di sini yang berasal dari bimbingan penyuluhan Islam, maka dari itu kita berperan penting dalam masalah ini yang terdapat hoax di mana-mana. Nah, maka dari itu berita yang kita dapat dari orang lain, maka kita perlu membandingkan atau menganalisis dari masalah yang satu ke masalah yang lainnya. Kita perlu membandingkan dan mengkaji secara dalam. Maka dari itu sesudah kita mengkaji secara dalam berita-berita yang sudah kita dapatkan, baru kita men-share atau memposting ke media sosial kita. Begitu sih kalau menurut saya. Bagaimana tips yang efektif dalam memberikan dalam berjejaring menurut Anda, menurut para narasumber yang ganteng dan cantik? Oke, baik. Di situ kan kita perlu memperhatikan etika berjejaring itu. Nah, kita perlu perhatikan dari awal, misalnya periksa kebenaran berita, dari mana berita-berita itu muncul. Nah, kemudian kita perlu menyaring sebelum men-share. Itu yang sering kita dengar di kalangan masyarakat ini, menyaring sebelum men-share informasi yang telah kita dapat. Nah, apabila kita memposting sesuatu atau men-share sesuatu, kita perlu memperhatikan keadaan atau situasi. Jangan sampai kita dalam keadaan emosi atau letila atau capek begitu tuh. Itu akan menimbulkan dampak negatif, serta kita tidak tahu apa yang kita share tadi bagaimana, apakah itu baik atau berdampak positif atau negatif. Jadi jika seperti ini, peran pemuda itu sangat penting, sangat vital. Artinya tanpa pemuda, teknologi yang berkembang saat ini itu sangat tidak bermanfaat. Oh, tidak seperti itu. Teknologi sekarang ini kan di zaman 4.0 ini kan teknologi itu ada manfaatnya juga. Itu tergantung dari para pengguna yang menggunakan teknologi itu. Itu tergantung dari secara kesadaran kritisnya sendiri. Banyak sisi positifnya dari teknologi itu. Contohnya
kita bisa mencari sesuatu informasi, contohnya informasi yang ada, misalnya kita ingin mencari sebuah tugas-tugas kuliah kita atau sebuah informasi lowongan-lowongan pekerjaan seperti itu. Banyak sisi positifnya teknologi itu. Ada pun juga sisi negatifnya yang dimana ya itu semua tergantung dari orang-orang yang menyalahgunakan teknologi itu, tergantung dari bagaimana sih dia menggunakan teknologi itu. Itu semua tergantung dari dirinya masing-masing. Nah di sini toh kita sebagai anak bimbingan penyuluhan Islam, di sini kita sangat berperan aktif dalam memberikan kesadaran kepada pemuda-pemuda atau pada masyarakat di luar sana. Kita di sini bisa lakukan sebuah sosialisasi di dalam suatu lembaga yang dimana bisa buat sebuah webinar atau seminar biar semua orang-orang pemuda yang ada di masyarakat di lingkungan di sekitar Indonesia, di berbagai pulau Indonesia bisa masuk dalam sebuah seminar itu. Di situ kita kasih edukasi kesadaran tentang penyalahgunaan teknologi itu, apa manfaatnya, apa kelebihannya, kekurangannya, apa dampaknya bagi diri kita. Dan juga itu bisa juga kasihkan nih sebuah bagaimana kita bisa menganalisis berita-berita yang mana yang benar dan valid. Kan sekarang kan semakin banyak sebuah berita yang hoax tuh sekarang gitu. Jadi itu dengan kita buat sebuah seminar seperti itu, kasih masyarakat atau pemuda-pemuda di sana akan tahu bagaimana cara mengatasinya, solusinya, begitu. Seperti itulah. Kira-kira menurut. Ya. Itu tadi pemaparan narasumber tentang peran pemuda dalam perkembangan teknologi. Berhubung karena waktu sangat singkat, jadi satu yang ingin saya sampaikan, saring lalu sharing. Saya Muhammad Subhan, Saya Kailandara Salsabila. pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya tadi yang disebutkan tadi narasumber singkat yang dimana pertama gimana tadi Kita harus memperhatikan tadi. Kalau besar syarat itu langsung kayak. Iya, agak berdiri. Yang diundang langsung dari UIN Alauddin Makassar, tepatnya jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Sebelum itu, saya akan